Tahu nggak sih, Indonesia punya sejarah panjang soal proyek-proyek ambisius pemerintah. Dari stadion olahraga mewah di Hambalang, mobil nasional kebanggaan bernama SMK, sampai program lumbung pangan modern alias food estate. Semuanya dulu digadang-gadang jadi solusi besar. Tapi faktanya, banyak yang justru mangkrak, terbengkalai, dan hanya meninggalkan tanda tanya. Kok bisa ya? Hambalang dulu digadang-gadang bakal jadi pusat pelatihan olahraga paling megah di Indonesia. Lokasinya di Bogor, luas, megah, dan disebut-sebut bakal berstandar internasional. Harapannya sederhana, dari sini lahir atlet-atlet tangguh yang bisa mengharumkan nama bangsa. Namun kenyataannya jauh panggang dari api. Alih-alih menjadi tempat melahirkan prestasi, Hambalang justru berubah jadi simbol kegagalan. Proyek bernilai triliunan rupiah ini terbengkalai, bangunannya setengah jadi, dindingnya ditumbuhi lumut, dan kini lebih mirip reruntuhan tak terawat ketimbang pusat olahraga kelas dunia. Yang lebih parah, nama Hambalang terjerat dalam pusaran kasus korupsi yang menyeret banyak pejabat tinggi. Kalau ditelusuri lebih dalam, Hambalang bukan sekedar proyek gagal. Ia adalah potret nyata bagaimana anggaran negara bisa lenyap tanpa hasil akibat perencanaan yang lemah, pengawasan longgar, dan dominasi kepentingan politik. Rakyat hanya bisa gigit jari, sementara uang mereka terkubur di Bukit Hambalang. Dan kini, kita layak bertanya, seandainya dana triliunan itu dialihkan untuk membangun fasilitas olahraga di tiap daerah, berapa banyak atlet muda Indonesia yang bisa berkembang dan mengibarkan bendera merah putih di ajang dunia? Mobil SMK pernah menjadi harapan besar bangsa. Ia lahir dengan narasi indah, karya anak negeri, mobil nasional, dan simbol kemandirian industri otomotif Indonesia. Popularitasnya melejit saat Jokowi, kala itu masih wali kota Solo, menjadikannya kendaraan dinas. Publik pun terhanyut, seolah mimpi Indonesia punya mobil buatan sendiri akan segera terwujud. Namun realitas berkata lain, produksi massal tak pernah benar-benar berjalan mulus. Pabriknya memang berdiri, tapi gaungnya cepat meredup. Di jalanan, keberadaan SMK nyaris tak terlihat kalah saing dengan mobil asing yang sudah lebih matang dari segi kualitas, jaringan, dan kepercayaan pasar. Lebih jauh, SMK justru meninggalkan tanda tanya besar. Banyak yang menilai proyek ini lebih politis ketimbang industrial. Sorotan dan promosinya kencang di masa-masa tertentu, tapi setelah momentum lewat, SMK menghilang dari radar publik. Seolah-olah ia hanya dipakai sebagai simbol pencitraan, bukan strategi jangka panjang membangun industri otomotif Indonesia. Dan akhirnya kita pun bertanya, kalau benar SMK adalah potensi anak bangsa, kenapa hingga kini kita masih begitu bergantung pada mobil-mobil impor? Apakah SMK memang mimpi yang ditinggalkan atau sekedar nostalgia politik belaka? Food estate awalnya hadir dengan jargon besar, solusi menghadapi krisis pangan global. Pemerintah berambisi membangun lumbung pangan skala raksasa di Kalimantan, Sumatera hingga Papua. Narasinya terdengar menjanjikan, Indonesia akan mandiri pangan, tak lagi bergantung pada impor beras atau komoditas lain. Tapi kenyataan jauh dari yang dibayangkan. Banyak lahan yang digarap ternyata tidak cocok untuk pertanian, hasil panennya gagal, bahkan ada yang merusak ekosistem hutan. Alih-alih menjadi pusat produksi pangan, proyek ini justru menguras dana triliunan rupiah tanpa hasil yang berarti. Masyarakat hanya bisa menyaksikan bagaimana janji besar itu menguap di udara. Lebih kritisnya, food estate membuka tabir kelemahan klasik pembangunan nasional. Minim riset, perencanaan terburu-buru, dan tidak melibatkan petani lokal sebagai ujung tombak. Bukannya memperkuat sistem pangan dari bawah, proyek ini malah menjadikan ambisi besar sebagai prioritas, sementara kebutuhan nyata petani diabaikan. Dan kini muncul pertanyaan penting. Kalau saja dana besar itu dialihkan untuk memperbaiki irigasi desa, memperkuat petani kecil serta membuka akses pasar lokal, bukankah hasilnya akan jauh lebih nyata bagi kedaulatan pangan Indonesia? Tahu nggak sih, kalau kita lihat lagi, semua proyek besar tadi punya benang merah yang sama. Ambisi tinggi tapi eksekusi rendah. Hambalang kini jadi bangunan kosong, SMK tinggal cerita nostalgia, dan food estate masih jauh dari kata sukses. Pertanyaannya, sampai kapan uang rakyat dipakai untuk proyek-proyek yang berakhir mangkrak? Dan apakah ke depan kita bisa belajar supaya setiap proyek benar-benar lahir dari kebutuhan rakyat, bukan hanya ambisi politik sesaat? Kalau menurut kamu, proyek mana yang paling bikin gregetan? Atau mungkin ada proyek lain yang menurut kamu juga mangkrak? Tulis pendapatmu di kolom komentar karena suara kamu penting banget buat jadi pengingat bahwa uang negara itu bukan buat eksperimen, tapi buat kesejahteraan rakyat.